Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Daviano Julian dari Geologi Angkatan 2019 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS AMDAL saya yang berjudul Rencana Penelitian Analisis Dampak dari Aspek Geosains untuk Proyek Stasiun MRT. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peranan geosains atau ahli geosains dalam proyek yang akan dijalankan ini. Yang pertama adalah untuk memastikan amannya lokasi proyek dari risiko kebencanaan alam atau geologi. Dan yang kedua adalah untuk menjamin ketahanan struktur bangunan oleh kondisi tanah ataupun batuan di bawahnya. Kemudian, metode penelitian yang saya ambil untuk aspek geosains sendiri, untuk proyek ini, terdapat 5 metode penelitian, baik dari aspek geologi dan juga geofisika. Di mana metode-metode tersebut adalah, yang pertama adalah analisa GIS, ada metode seismik pasif, metode GPR atau ground penetrating radar, metode geolistrik, dan metode seismik aktif. Yang pertama adalah metode analisa GIS atau Geographical Information System, di mana metode ini adalah metode untuk menganalisa peta permukaan bumi dari data geospasial yang didapatkan dari citra satelit. Di mana tujuan dari metode ini untuk proyek stasiun MRT adalah sebagai acuan untuk membuat model pembangunan proyek yang dihubungkan dengan tata ruang kota yang ada, yang bisa kita lakukan dengan adanya gambar satelit tadi atau dari GIS tadi. Metode yang kedua adalah metode seismik pasif, di mana metode ini merupakan metode geofisika untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi berdasarkan data waktu tiba gelombang gempa bumi, gelombang P dan juga gelombang S yang terekam oleh peralatan seismik. Di mana tujuan dari metode untuk proyek ini, yang pertama adalah untuk early warning system atau sistem alarm untuk gempa bumi, kemudian ada juga untuk mengukur ketebalan sedimen yang ada di bawah permukaan tanah, dan yang ketiga sebagai alat untuk memonitor aktivitas gempa bumi dari lokasi proyek. Kemudian yang ketiga ada metode GPR atau Ground Penetrating Radar, di mana metode ini merupakan metode untuk melakukan eksplorasi bawah permukaan secara dangkal dengan memanfaatkan gelombang EM atau elektromagnetik pada radar dengan rentang frekuensi 1 hingga 2000 MHz. Di mana tujuan metode ini adalah yang pertama untuk melakukan investigasi utilitas seperti kabel dan pipa yang ada di bawah tanah. Kemudian yang kedua sebagai acuan untuk pemasangan tiang pancang sebagai fondasi dari bangunan nantinya. Dan yang ketiga dapat juga untuk melakukan pengukuran kekuatan dan juga ketebalan beton yang ada di bawah tanah. Kemudian yang keempat ada metode seismik aktif, di mana metode ini merupakan metode eksplorasi yang menggunakan respon gelombang seismik dari sumber batuan yang menjalar ke tanah secara refleksi dan juga refraksi. Di mana tujuan dari metode ini, yang pertama adalah untuk mengetahui kedalaman batuan dasar atau bedrock, di mana nantinya ini berhubungan dalam penentuan lokasi atau penempatan fondasi jembatan. Kemudian yang kedua juga bisa untuk mengukur volume bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, yang juga kelima, yaitu metode geolistrik, yaitu metode pengukuran survei geofisika yang digunakan untuk mengetahui struktur bawah permukaan tanah. Di mana tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pengukuran nilai tahanan jenis atau densitas batuan dan juga lapisan batuan yang ada di bawah permukaan tanah. Untuk lokasi dari penelitian ini sendiri sesuai dengan proyek yang dilaksanakan, yaitu akan dilakukan pada setiap titik proyek, di mana terdapat 7 titik rencana pembangunan stasiun di Kota Pekanbaru, Riau. Adapun perakiraan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, untuk perkiraannya, untuk metode yang pertama, analisa GIS sendiri adalah 1 hari, kemudian untuk seismik pasif itu 7 hari, untuk GPR 7 hari, untuk seismik aktif 7 hari, dan geolistrik 7 hari, dan total perakiraan waktu yang dibutuhkan untuk seluruh metode penelitian adalah 29 hari atau kurang lebih 1 bulan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.